Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimade Irma Dwi Cahyani dengan NIM F1C117055 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kapita Selekta Kimia Anorganik dengan mempresentasikan jurnal karakteristik transparansi film tipis oksida grafena tereduksi atau RGO untuk elektroda transparan. Baik, langsung saja kita masuk pada slide yang pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan industri yang sangat pesat saat ini menyebabkan banyak sekali perangkat keras dengan teknologi terbaru yang diciptakan dan diproduksi untuk membantu pekerjaan manusia, mulai dari transportasi, penghasil energi alternatif seperti solar cell, sampai dengan gadget yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia modern. Dalam perangkat tersebut terdapat beberapa komponen yang sangat penting. Salah satunya adalah elektroda. Salah satu elektroda yang transparan yang banyak digunakan adalah indium tin oxide atau ITO. Akan tetapi, indium tin oxide ini memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya, persediaan indium yang semakin sedikit di alam, sehingga menyebabkan ITO menjadi mahal. Beberapa material yang sedang diteliti untuk menggantikan ITO sebagai elektroda transparan diantaranya adalah grafena, karbon nanotube, metal mesh, dan polimer konduktif penggunaan grafen oksida tereduksi sebagai elektroda transparan. Grafena adalah salah satu material yang menjadi pusat penelitian sejak beberapa tahun terakhir, dikarenakan sifatnya yang unggul dan potensi aplikasi yang luas di berbagai bidang seperti nanoelektrik, sensor, nanokomposit, baterai superkapasitor, dan elektroda transparan sendiri. Dengan menggunakan metode Hammer, dapat dihasilkan oksida grafena atau GO. Akan tetapi, keberadaan oksigen pada grafen oksida mengurangi kinerja GO sebagai elektroda transparan. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses reduksi untuk menghilangkan oksigen pada grafen oksida sehingga menjadi oksida grafena tereduksi atau RGO dengan proses reduksi termal. Slide yang berikutnya yaitu metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini yang pertama yaitu pembuatan lapisan tipis GO yang dibuat pada substrat quartz dengan metode spin coating. Untuk pembuatan larutan GO, oksida grafit berupa serbuk ditimbang dalam neraca digital yang selanjutnya didispersikan ke dalam aqueous menggunakan kecepatan 1000 rpm selama 30 detik, sehingga menjadi larutan GO dengan konsentrasi 4 mg per mili. Selanjutnya, larutan oksida grafena ini selanjutnya akan dideposisi untuk menjadi lapisan tipis pada substrat kaca. Substrat quartz tersebut sebelumnya telah dibersihkan dengan menggunakan larutan tipol, lalu dibilas dengan aqueous. Lapisan GO atau grafen oksida tersebut selanjutnya di-annealing pada suhu 40 derajat Celcius untuk membuang sisa pelarut. Kemudian substrat tersebut selanjutnya direndam dalam larutan piranha atau piranha solution dengan suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit untuk mendapatkan permukaan yang hidrofilik, di mana larutan piranha ini terbuat dari campuran aqueous, hidrogen peroksida, dan amonia dengan rasio 5:1:1. Tahapan eksperimen yang berikutnya yaitu proses reduksi termal yang berfungsi untuk mereduksi oksigen pada grafen oksida yang dilakukan melalui pemanasan sampel di dalam oven yang dialirkan dengan gas nitrogen. Pemanasan dilakukan pada suhu 170 derajat Celcius sampai dengan 175 derajat Celcius pada berbagai waktu pemanasan. Pengamatan dilakukan pada berbagai lama waktu pemanasan dimaksudkan untuk mengamati perubahan dari GO menjadi RGO pada berbagai tingkat oksidasi yang berbeda. Perubahan karakteristik film grafen oksida akibat proses reduksi termal diamati dengan spektroskopi UV-Vis. Selain itu, untuk mengetahui perubahan kandungan oksigen akibat proses reduksi termal, dilakukan juga pengukuran EDS atau energi dispersif spektroskopi. Slide berikutnya yaitu pembahasan.
Hasil pengukuran spektroskopi UV-Vis film tipis GO ditunjukkan oleh spektrum pada gambar 1, di mana spektrum film tipis GO tersebut memiliki puncak absorbansi pada panjang gelombang 230 nanometer dan solder pada panjang gelombang 300 nanometer. Puncak absorbansi pada panjang gelombang 230 nanometer tersebut berkaitan dengan transisi dari ikatan CC rangkap 2, serta solder pada spektrum tersebut berhubungan dengan transisi dari ikatan CO. Hasil tersebut sesuai dengan hasil yang pernah dilaporkan sebelumnya, di mana proses pengaruh reduksi termal terhadap transparansi dilakukan melalui pengukuran spektrum transmitasi seperti yang diperlihatkan pada gambar 2. Dari spektrum yang tampak bahwa film tipis GO yang direduksi secara termal pada suhu 170 derajat Celcius memperlihatkan adanya penurunan transparansi atau disebut transmitasi, seiring dengan penambahan waktu pemanasan. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan absorpsi bahan yang diakibatkan oleh proses reduksi termal. Peningkatan absorpsi tersebut berkaitan dengan pulihnya konjugasi ikatan rangkap 2 CC akibat lepasnya oksigen yang diakibatkan oleh proses reduksi termal, seperti yang digambarkan pada diagram dalam gambar 3. Tampak bahwa spektrum transmitasi film GO mengalami saturasi setelah pemanasan selama 150 menit, yang mengindikasikan bahwa tidak ada lagi gugus oksigen yang dapat dilepas melalui penambahan waktu reduksi termal. Analisa perubahan transparansi dilakukan pada panjang gelombang 550 nanometer, yang merupakan panjang gelombang paling sensitif yang dapat dilihat oleh mata manusia. Untuk perubahan transparansi film RGO pada panjang gelombang paling sensitif tersebut dapat diperlihatkan pada tabel 1. Selanjutnya, untuk mengklarifikasi perubahan kandungan oksigen pada lapisan tipis grafen oksida yang telah diubah menjadi grafen oksida reduksi melalui proses reduksi termal, telah dilakukan pengukuran EDS. Sampel yang digunakan pada pengukuran tersebut adalah lapisan tipis GO atau grafen oksida dan lapisan tipis grafen oksida tereduksi yang dideposisi pada substrat kuarts. Dalam pengukuran tersebut, substrat kuarts dipergunakan sebagai referensi. Dari pengukuran EDS terhadap substrat kuarts didapatkan perbandingan antara atom oksigen dan silikon adalah 1,4 banding 1. Perbandingan spektrum EDS dari sampel grafen oksida dan grafen oksida tereduksi diperlihatkan pada gambar 4, yang menunjukkan adanya perbedaan kadar oksigen keduanya secara kualitatif. Tampak bahwa ada perubahan kadar oksigen dan karbon akibat proses reduksi termal. Hasil tersebut menunjukkan terjadi pengurangan komposisi unsur oksigen pada grafen oksida tereduksi dibandingkan grafen oksida akibat pemanasan yang dilakukan pada sampel GO. Perbandingan kadar karbon dan oksigen secara kuantitatif dapat dilihat pada tabel 2. Dari presentasi yang telah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu film grafen oksida telah berhasil dibuat pada substrat kuarts dari dispersi oksida grafena yang tersedia secara komersial dengan kualitas yang cukup baik. Proses reduksi termal pada suhu 170 derajat hingga 175 derajat Celcius yang dikenakan pada berbagai waktu pemanasan telah mengakibatkan perubahan transparansi sampel dan pada waktu pemanasan 150 menit terjadi saturasi, yang mana penambahan waktu pemanasan tidak mengubah transparansi dari bahan yang dihasilkan. Hasil pengukuran EDS menunjukkan gugus oksigen pada GO atau grafen oksida semakin berkurang setelah mengalami proses termoreduksi. Proses termoreduksi terjadi peningkatan rasio antara C atau O sebelum dan sesudah proses tersebut. Selanjutnya, pengukuran XPS.
menunjukkan terdapat perbedaan struktur antara GO dengan sampel grafen oksida yang telah tereduksi, yang dihasilkan melalui proses reduksi termal. Tadi presentasi dari saya dengan membawakan jurnal yang berjudul Karakteristik Transparansi Film Tipis Oksida Grafena Tereduksi atau RGO untuk Elektroda Transparan. Kurang dan lebihnya dari presentasi saya ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.